Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Ahya Aidila dengan NIM B11 2019 060559. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan saya terkait tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Imam Nuryanto SMM selaku dosen praktikum manajemen operasional saya. Nah, laporan saya ini berjudul laporan hasil penelitian forecasting, project management dan juga productivity pada UMKM Bandeng Duri Lunak Busikun Ulu Jami Pemalang. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai UMKM. Apa sih UMKM itu? Secara umum, UMKM dikenal sebagai akronim dari usaha mikro, kecil, menengah. Menurut senior Profesor Ina Primiana, UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Nah, selain dari pandangan para ahli, ada juga pandangan dari pelaku usaha itu sendiri. Seperti UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga maupun badan usaha kecil. UMKM yang saya pilih untuk menjadi objek penelitian adalah UMKM Bandeng Duri Lunak Busikun. UMKM ini sudah berdiri sejak tahun 2000, yang berarti sudah 20 tahun berdiri. Busikun selaku pemilik usaha mendirikan usaha ini dikarenakan adanya keterampilan dalam memasak, khususnya untuk memasak ikan bandeng duri lunak. Selain itu, alasan Ibu Kunyadi atau yang dikenal dengan Busikun memilih usaha ini dikarenakan adanya faktor lingkungan, di mana lokasi tempat tinggal Busikun yang berada di pesisir Jawa yang pada umumnya masyarakatnya bermata pencaharian yang berhubungan dengan ikan, seperti halnya nelayan maupun petani tambak dan lain-lain. Nah, kemudian alasan saya memilih UMKM ini sebagai objek penelitian ini antara lain terpercaya UMKM ini sudah memiliki citra yang baik di kalangan masyarakat dengan kualitas ikan yang super dan rasa yang enak, menjadikan UMKM ini sebagai rekomendasi pertama jika ingin membeli ikan presto. Padahal banyak sekali UMKM yang menjual ikan presto di daerah tersebut karena daerah tersebut berpusat pada ikan. Hal itu dibuktikan dengan produksinya yang lancar, bahkan terus bertambah di setiap tahunnya. Padahal UMKM itu sudah berumur 20 tahun. Hal itu berarti UMKM tersebut membuktikan bahwa UMKM Bandeng Duri Lunak Busikun berhasil mempertahankan cita rasanya. UMKM ini juga sudah mendapatkan sertifikat penyuluhan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang pada tahun 2018. Dari UMKM tersebut saya meneliti 3 hal, antara lain yang pertama, forecasting dengan membandingkan moving average 2 bulanan dengan moving average 3 bulanan. Yang kedua, project management, dan yang ketiga, productivity dengan metode single factor pada tenaga kerja dan multifaktor. Yang pertama adalah forecasting. Forecasting dikenal juga dengan nama peramalan. Peramalan menjadi dasar bagi perencanaan jangka panjang perusahaan. Dalam area fungsional keuangan, peramalan memberikan dasar dalam menentukan anggaran dan pengendalian biaya. Bagi bagian pemasaran, peramalan penjualan dibutuhkan untuk merencanakan produk baru, kompensasi tenaga kerja penjual, dan beberapa keputusan lainnya. Selanjutnya, pada bagian produksi dan operasi, menggunakan data-data peramalan untuk perencanaan kapasitas, fasilitas, produksi, penjadwalan, dan inventory control. Oleh karena itu, peramalan diperlukan oleh perusahaan karena keputusan yang diambil dapat mempengaruhi keadaan perusahaan pada masa depan. Selanjutnya adalah perhitungan forecasting moving average 2 bulanan pada Bandeng Duri Lunak Busikun dengan metode manual. Dari penelitian yang sudah saya lakukan, saya mendapatkan data penjualan 6 minggu terakhir, yaitu dari tanggal 14 Maret 2021 hingga tanggal 18 April 2021 dengan data penjualan, yaitu pada Maret tanggal 14 sampai 20 mendapatkan angka penjualan 100, kemudian pada Maret 21 sampai 28 mendapatkan angka 95,
Kemudian pada Maret tanggal 29 hingga April tanggal 4 mendapatkan angka penjualan 115. Kemudian pada April tanggal 5 sampai tanggal 11 mendapatkan angka penjualan 120. Kemudian pada April tanggal 12 sampai 18 mendapatkan angka penjualan 115. Kemudian pada April tanggal 18 sampai tanggal 24 mendapatkan angka penjualan 125. Kemudian untuk mencari moving average-nya dengan menjumlahkan penjualan dua periode di atas, periode yang dihitung, yaitu periode 3. Seperti pada data tersebut 100 ditambah 95 kemudian dibagi 2, kemudian mendapatkan hasil 97,5. Kemudian ulang hal tersebut hingga mendapatkan hasil next periodenya yaitu sebesar 120. Tahap selanjutnya adalah menghitung penjualan moving average yang akan digunakan untuk mencari hasil MAD dan MSE dengan cara mengurangi penjualan dengan hasil moving average setiap periodenya. Di situ dapat diketahui angka MAD sebesar 10,625 dan MSE-nya sebesar 148,4375. Selanjutnya, forecasting dengan metode moving average 3 bulanan. Perhitungannya sama dengan metode sebelumnya, hanya saja karena ini 3 bulanan, maka dimulai perhitungan dari periode keempat, dan kemudian dapat diketahui peramalan next periodenya sebesar 120 dengan MAD 10 dan MSE 124,07. Selain menggunakan cara manual, kita dapat menggunakan bantuan software POM agar lebih efektif dan efisien seperti tampilan di layar. Dapat diketahui dari hasil perhitungan software tersebut mendapatkan hasil peramalan next periodenya sebesar 120 dengan MAD 10 dan MSE 124,07. Dalam artian perhitungan tersebut sama dengan perhitungan manual. Dari data perhitungan tersebut dapat diketahui perkembangan dari penjualan bandeng duri lunak Busikon. Dari data tersebut menunjukkan bahwa perhitungan forecasting 2 periode pada bandeng duri lunak Busikon mengalami sedikit ketidakstabilan. Dapat dilihat pada grafik. Dari grafik tersebut, penjualan dari periode 1 yaitu tanggal Maret tanggal 14 sampai tanggal 20 ke periode 2 Maret tanggal 21 sampai tanggal 28 mengalami penurunan. Kemudian pada periode 2 yaitu Maret tanggal 21 dan tanggal 21 hingga tanggal 28 ke periode 3 yaitu Maret tanggal 29 hingga April tanggal 4 mengalami kenaikan. Selanjutnya pada periode 3 yaitu Maret tanggal 29 hingga April tanggal 4 ke periode 4 yaitu 5 April hingga 11 April mengalami kenaikan lagi. Kemudian pada periode 4 yaitu 5 April hingga tanggal 11 ke periode 5 yaitu April tanggal 12 hingga tanggal 18 mengalami penurunan. Kemudian pada periode 5 yaitu April tanggal 12 hingga tanggal 18 ke periode 6 18 April hingga 24 April mengalami kenaikan lagi. Kemudian forecasting 3 bulanan dengan menggunakan software POM. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui hasil perhitungan forecasting next periodenya sebesar 120 dengan MAD 10 dan MSE sebesar 124,074, di mana hasil tersebut sama dengan hasil perhitungan manual. Dari data tersebut dapat diketahui grafik perkembangan penjualan bandeng duri lunak Busikon. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan bandeng duri lunak Busikon mengalami sedikit ketidakstabilan. Dapat dilihat pada periode 1 ke periode 2 mengalami penurunan, kemudian dari periode 2 ke periode 3 mengalami kenaikan, kemudian pada periode 3 ke periode 4 mengalami kenaikan lagi, dan kemudian pada periode 4 ke periode 5 mengalami penurunan penjualan, kemudian pada periode 5 ke periode 6 mengalami kenaikan kembali. Dari data-data yang sudah disimpulkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, dari data tersebut dapat disimpulkan penjualan bandeng duri lunak Busikon mengalami sedikit ketidakstabilan.
Kemudian, metode moving average 3 bulanan lebih disarankan untuk patokan pada produksi badang duri lunak busikun jika menggunakan forecasting, karena peramalan tingkat kesalahannya lebih kecil. Kemudian, selain kesimpulan, terdapat juga saran dari saya selaku peneliti. Produksi badang duri lunak saat ini belum melakukan pembukuan dengan baik. Jadi kemarin saat survei saya menghitung sendiri nota penjualan yang tersedia. Jadi disarankan untuk UMKM badang duri lunak untuk melakukan pembukuan dengan baik dan dapat menerapkan forecasting dengan metode moving average 3 bulanan agar laba yang diterima pun lebih maksimal lagi. Subpenelitian berikutnya adalah project management. Seperti pada tampilan, manajemen proyek adalah sebuah tahapan yang sistematis dan bertahap untuk mendefinisikan, mengorganisir, merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Pada tampilan tersebut menunjukkan data proses pembuatan bandeng duri lunak busikun dalam memproduksi 50 kg ikan bandeng. Yang pertama, aktivitas A, menyiapkan bahan baku dan alat menghabiskan waktu 5 menit. Kemudian aktivitas B, membersihkan bagian dalam ikan dengan aktivitas sebelumnya yaitu aktivitas A menghabiskan waktu 60 menit atau setara dengan 1 jam. Kemudian aktivitas C, mencuci ikan dengan aktivitas sebelumnya yaitu aktivitas A menghabiskan waktu selama 15 menit. Kemudian aktivitas D, membuat bumbu yang dibutuhkan dengan aktivitas sebelumnya yaitu aktivitas B menghabiskan waktu selama 30 menit. Kemudian aktivitas E, mencampurkan ikan dengan bumbu dengan aktivitas sebelumnya yaitu aktivitas B menghabiskan waktu selama 15 menit. Kemudian aktivitas F, memasak ikan dengan aktivitas sebelumnya yaitu aktivitas C, D, dan E dengan waktu yang dihabiskan selama 180 menit. Kemudian aktivitas G, mengeringkan ikan dengan aktivitas sebelumnya yaitu aktivitas F menghabiskan waktu selama 15 menit. Kemudian aktivitas H yaitu pengemasan dengan aktivitas sebelumnya yaitu aktivitas G menghabiskan waktu selama 10 menit. Nah, kemudian dari data tersebut dapat ditemukan jalur kritisnya. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui jalur kritis dari bandeng duri lunak busikun yaitu jalur A, B, D, F, G, H dengan waktu yang dihabiskan selama 300 menit atau setara dengan 5 jam. Kemudian perhitungan project management dengan menggunakan software POM. Dengan software ini dapat diketahui secara praktis waktu slack dari setiap aktivitasnya. Pada aktivitas A, B, D, F, G, H dapat diketahui waktu slacknya adalah 0. Nah, kemudian pada tampilan tersebut dapat terlihat jalur kritisnya, yaitu A, B, D, F, G, H dengan waktu yang dihabiskan selama 300 menit atau setara dengan 5 jam. Dari proses-proses di atas dapat ditarik kesimpulan. Dengan menggunakan project management dapat meminimalkan proses produksi yang semula 5 jam 25 menit dapat menjadi 5 jam atau 300 menit saja dengan jalur kritis A, B, D, F, G, H. Saran dari saya selaku peneliti mengharapkan dari penelitian tersebut dapat dijadikan patokan oleh UMKM bandeng duri lunak busikun agar produksinya semakin produktif dan efisien. Kemudian subpenelitian berikutnya adalah productivity. Productivity atau produktivitas adalah suatu kumpulan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Nah, sedangkan arti produktivitas secara umum adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan juga efisien. Kemudian pada tampilan tersebut merupakan data dari bahan-bahan untuk memproduksi 50 kg ikan bandeng presto perharinya dengan 4 karyawan. Sumber daya pertama yaitu tenaga kerja dengan 40 jam kerja menghabiskan sebesar Rp186.640.000. Kemudian ikan bandeng 50 kg menghabiskan Rp1.100.000.
Kemudian bawang merah 2 kg menghabiskan Rp96.000. Kemudian bawang putih menghabiskan 2 kg menghabiskan Rp64.000. Kemudian kemiri 500 gram menghabiskan Rp15.000. Kemudian ketumbar 250 gram menghabiskan Rp22.500. Kemudian kunyit 500 gram menghabiskan Rp8.500. Kemudian jahe 500 gram menghabiskan Rp5.000. Kemudian pengemasan 2 pieces menghabiskan Rp27.000. Hingga total keseluruhannya yaitu Rp1.338.186.604. Kemudian dari data-data di atas dapat diketahui produktivitas multifaktor dan juga produktivitas single faktor pada sumber daya tenaga kerja pada Badan Studi Lunak Pusikun. Yang pertama, pada produktivitas tenaga kerjanya untuk mencarinya dengan membagikan output dengan input. Kemudian dapat diketahui outputnya yaitu sebesar 50 kg dan input sebesar Rp186.640 yang kemudian menghasilkan 0,002678 ikan per rupiah. Kemudian pada produktivitas multifaktornya dapat diketahui output sebesar 50 kg juga dan inputnya sebesar Rp1.338.186.664 yang dihasilkan dari total keseluruhan sumber daya yang ada. Kemudian dapat diketahui produktivitas multifaktornya sebesar 0,000373 ikan bandeng per rupiah. Kemudian pada tampilan PPT berikutnya menunjukkan perhitungan produktivitas single faktor dengan menggunakan software POM. Hasil yang ditunjukkan pun sama dengan menggunakan metode manual, yaitu sebesar 0,006268 ikan per rupiah. Slide berikutnya, pada perhitungan produktivitas multifaktor dengan software pun sama dengan perhitungan manual, yaitu sebesar 0,0003 ikan per rupiah. Dari perhitungan produktivitas dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sumber daya yang digunakan dalam memproduksi ikan bandeng duri lunak antara lain tenaga kerja, ikan bandeng, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, ketumbar, jahe, dan juga kardus dan plastik pengemasan. Kemudian, Bandeng Duri Lunak Pusikun memproduksi 50 kg ikan perharinya dengan 4 orang karyawan dengan metode produktivitas single faktor menghasilkan produktivitas tenaga kerja sebesar 0,00026 ikan per rupiah. Kemudian produktivitas multifaktornya sebesar 0,00036 ikan per rupiah. Saran saya selaku peneliti pada sub produktivitas ini adalah sebaiknya Badan Studi Lunak Pusikun menerapkan metode productivity agar dapat mengetahui produktivitas perusahaannya dan perencanaan sumber daya yang ada pun menjadi lebih efektif dan efisien melalui pengukuran produktivitas baik dalam perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan pada laporan tugas akhir, PPT maupun video ini. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa memberi makan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.